Tuangkan darah beberapa tetes. Kemudian tetesi dengan anti serum A. Lihat apa yang terjadi. Darah tidak menggumpal. Ini menandakan bahwa darah tidak mengandung aglutinogen A. Lakukan hal yang sama. Tetesi darah beberapa tetes pada gelas objek. Kemudian, tetesi darah dengan anti serum B. Dan lihat apa yang terjadi. Ternyata darah menggumpal. Ini menandakan bahwa darah mengandung aglutinogen B. Kesimpulannya, darah tersebut hanya mengandung aglutinogen B sehingga golongan darahnya adalah B. Untuk sampel darah yang kedua, kita gunakan sekitar 50 cc larutan cuka. Kemudian dicampur dengan pewarna makanan warna merah. Setelah itu diaduk menggunakan lidi. Untuk mendapatkan kekentalan seperti darah, kita dapat tambahkan larutan kanji yang sudah dipanaskan secukupnya. Kemudian kita aduk lagi menggunakan lidi. Tuangkan sampel darah yang kedua ke dalam gelas objek. Kemudian tetesi dengan anti serum A. Dan lihat apa yang terjadi. Ternyata terjadi aglutinasi atau penggumpalan pada darah. Ini menandakan bahwa serum anti A bertemu dengan aglutinogen A. Kemudian lakukan hal yang sama. Tuangkan sampel darah yang kedua ke dalam gelas objek. Lalu tetesi dengan anti serum B. Dan lihat apa yang terjadi. Terlihat jelas tidak terjadi penggumpalan pada darah. Berarti darah tidak mengandung aglutinogen B. Kesimpulannya, darah hanya mengandung aglutinogen A sehingga darah pada sampel 2 bergolongan darah A. Untuk sampel darah yang ketiga, kita gunakan sekitar 50 cc air, kemudian ditambahkan pewarna merah. Lalu diaduk dengan lidi.
Kemudian kita tambahkan larutan kanji. Setelah itu kita tuangkan sampel darah yang sudah dibuat ke dalam gelas objek. Kemudian kita uji dengan menggunakan anti serum A. Dan lihat apa yang terjadi. Darah tidak menggumpal. Berarti darah tidak mengandung aglutinogen A. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Tuangkan sampel darah 3 ke dalam gelas objek. Kemudian tetesi dengan anti serum B. Dan lihat apa yang terjadi. Terlihat jelas darah tidak menggumpal. Ini berarti darah tidak mengandung aglutinogen B. Kesimpulannya, darah pada sampel 3 tidak mengandung aglutinogen A dan B. Untuk sampel darah yang keempat, kita gunakan larutan sabun yang sudah direndam sebelumnya. Kemudian kita tambahkan dengan pewarna merah. Selanjutnya kita aduk hingga merata, hingga kental mendekati kekentalan seperti darah. Kemudian kita uji menggunakan anti serum A. Tetesi anti serum A ke darah. Dan kita lihat apa yang terjadi. Darah menggumpal. Berarti darah mengandung aglutinogen A. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita tuangkan darah pada kaca objek. Lalu kita uji menggunakan anti serum B. Kita tesisi anti serum B kepada darah. Dan kita lihat apa yang terjadi. Ternyata darah juga menggumpal. Kesimpulannya, darah pada sampel 4 mengandung aglutinogen A dan juga